Saya mulai. Ya, saya Dr. Lydia dari Departemen PA akan memberikan topik tentang patologi infeksi paru ya. Jadi capaian pembelajaran itu setelah menyelesaikan kuliah ini, mahasiswa semester 4 Fakultas Kedokteran UNSU akan dapat menjelaskan tentang kelainan-kelainan paru akibat infeksi yang sering ditemukan secara klinis. Kemampuan akhir yang diharapkan itu, mahasiswa mampu menjelaskan tentang tuberkulosis paru dan mampu menjelaskan tentang pneumonia. Ini yang pertama, topik tuberkulosis paru. Jadi dari namanya tuberkulosis paru, definisinya itu adalah suatu penyakit granulomatosa. Jadi ini gambaran histopatnya, suatu granulomatosa dan kronis dan secara klinis dia menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi tuberkulosis ini merupakan salah satu permasalahan kesehatan di dunia ya, dan memiliki 2 strain yang menginfeksi manusia, itu adalah Mycobacterium tuberculosis hominis, sering menyebabkan tuberkulosis paru, dan kemudian Mycobacterium tuberculosis bovis, menginfeksi manusia melalui susu yang terkontaminasi, masuk melalui saluran cerna menjadi tuberkulosis abdominal. Jadi pada tuberkulosis paru, ini yang sering terjadi ya pada manusia. Jadi ada pembentukan granuloma nekrotikan atau granuloma caseosa, di mana granuloma ini mengandung Mycobacterium tuberculosis yang dapat dilihat dengan pewarnaan khusus ya. Dan jika sembuh, ini bisa membentuk suatu fibrosis dan kalsifikasi ya. Jadi ada penelitian menyebutkan bahwa inilah merupakan suatu faktor pencetus yang menyebabkan terjadinya CA paru, adanya fibrosis dan kalsifikasi ini. Di sini disebutkan granulomanya mengandung Mycobacterium tuberculosis. Jadi ada juga granuloma yang tidak mengandung Mycobacterium tuberculosis. Itu dijumpai pada Crohn disease ya. Jadi terbentuk nanti pada blok GIS ya, gastrointestinal. Mungkin sudah lewat ya. Nah, jadi pada Crohn disease itu suka dibedakan dengan colitis ulceratif. Nah, pada Crohn disease itu terbentuk granuloma, sementara pada colitis ulceratif itu tidak ada. Tapi granuloma yang dijumpai pada Crohn disease itu tidak mengandung Mycobacterium tuberculosis. Itu bedanya ya. Nah, pewarnaan khusus granuloma untuk melihat ada tidaknya Mycobacterium tuberculosis itu dengan pewarnaan Zell-Nielsen ya, pasti sudah diinfokan dari mikrologi ya. Jadi dari tadi disebutkan granuloma terus yang merupakan suatu karakteristik dari TBC ini. Nah, granuloma itu memiliki beberapa komponen ya. Jadi ada nekrosis caseosa atau nekrosis perkejuan itu sama. Kemudian ada sel berinti banyak, giant cell atau multinucleated giant cell tipe Langhans ya. Kemudian ada sel epiteloid, bentuknya spindle, lonjong-lonjong begitu, ada yang menyebut mirip pisang gitu ya. Kemudian tadi kan sudah disebut di awal bahwa dia merupakan suatu penyakit kronik. Jadi sel radang yang dijumpai itu dominan limfosit ya. Jadi tadi saya sebutkan ada sel raksasa berinti banyak atau multinucleated giant cell tipe Langhans. Jadi khusus untuk TBC ini, giant cell-nya merupakan tipe Langhans. Jadi seperti ladam kuda. Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya sel yang berinti banyak atau multinucleated giant cell itu bisa banyak ya, bisa ada beberapa bentuk gitu. Seperti osteoklas juga membentuk suatu
sel yang berinti banyak ya. Kemudian ada giant cell arthritis. Kemudian ada giant cell benda asing. Jadi bisa dijumpai pada implan payudara ya. Jadi rupanya tubuh bereaksi terhadap benda asing itu. Jadi bisa membentuk giant cell. Giant cell tipe benda asing atau Taunton cell. Kemudian pada Redd-Steinberg juga bisa membentuk suatu giant cell. Walaupun Redd-Steinberg itu ada beberapa tipe. Jadi ada yang membentuk seperti dua mata gitu ya, seperti owl eye gitu. Tapi ada juga yang berinti banyak. Kemudian ada multinucleated giant cell yang lagi heboh sekarang itu COVID-19 ya. Tapi dikatakan masing-masing giant cell itu memiliki karakteristik sendiri. Makanya kita bisa menduga ini giant cell yang benda asing, yang tipe Langhans, kemudian yang dari COVID-19. Terus tadi yang giant cell benda asing itu bisa juga dijumpai kalau misalnya pasien yang pasien CA kemudian oleh karena info-info pengobatan tradisional herbal seperti itu dengan menempel-nempel bahan-bahan daun-daun seperti itu juga bisa menimbulkan reaksi giant cell tipe yang benda asing ya. Jadi biasanya nanti suka ditanya ada pakai ini ya tapal-tapal gitu di benjolannya. Jadi bisa terbentuk giant cell tipe benda asing. Nah, pembagian tuberkulosis itu ada yang primer, ada sekunder, dan milier. Pasti ini sudah dari klinis jelas, jadi saya menyebutkan sepintas. Jadi predileksinya bisa di paru ataupun di jaringan lain. Jadi semasa pendidikan PPDS pernah menjumpai TBC pada payudara. Jadi klinis menduga ini suatu suatu keganasan karena tidak sembuh-sembuh ya, mungkin diobatin dengan berbagai antibiotik. Jadi mungkin jadi dilakukan pengangkatan payudara, mastektomi, dan ternyata itu merupakan suatu TBC ya. Tapi pasiennya payudaranya sudah diangkat. Jadi bisa saja di di organ mana saja. Kemudian tuberkulosis primer itu merupakan bentuk penyakit yang terjadi pada orang yang belum pernah terpajan. Dan ini lokasi yang umum dijumpai pada bagian distal dari lobus atas atau daerah atas dari lobus bawah. Kemudian tuberkulosis sekunder. Ini sering dijumpai ya, pola penyakit yang berkembang pada host yang dahulunya sudah tersensitisasi. Ya, kemudian lokasinya bisa terletak hampir selalu pada apek dari satu atau dua lobus atas. Kemudian tuberkulosis milier. Ini dijumpai fokus-fokus infeksi terdapat pada sebagian besar atau seluruh bagian paru. Jadi sudah banyak ya yang terkena. Dan ini bersifat sistemik, di mana ini terjadi bila ada fokus infektif pada paru masuk ke aliran vena paru ke jantung. Sehingga infeksi menyebar melalui sistem darah sistemik dan dapat menyerang berbagai organ tubuh. Ini skematik lokasi-lokasi yang melibatkan pada TB primer, sekunder, dan miliari. Jadi warna mewakili lokasi masing-masing predileksi organnya. Jadi semua bisa terkena. TBC pada ovarium juga pernah dijumpai.
pada kandung kemih juga pernah dijumpai ya. Nah, ini gambaran makroskopis dari paru. Kita lihat parunya sangat rusak ya, masif. Jadi ini tidak ditemukan di Departemen PA, tapi ini merupakan visum ya, dari hasil visum. Biasanya kalau seperti ini dilakukan pengangkatan seluas ini. Nah, ini juga gambaran makroskopis, jadi nampak ada area yang putih-putih itu merupakan nekrosis perkejuan. Nah, ini miliar, jadi dijumpai ada warna putih abu-abu yang meluas di seluruh jaringan. Untuk menegakkan TBC itu memerlukan pewarnaan histologi, hapusan ya dengan biopsi aspirasi, dan kultur bakteri tahan asam untuk melihat kumannya. Secara histologi, untuk mendiagnosisnya dijumpai adanya granuloma yang terdiri dari sel-sel epiteloid yang dikelilingi oleh daerah fibroblast, limfosit, dan giant cell tipe Langhans. Kemudian ada nekrosis caseosa, dan ini sering dijumpai pada daerah sentral dari tuberkel tersebut. Nah, ini dia untuk lesi granulomatosa itu terdiri atas nekrosis di sentral, kemudian makrofag, epiteloid, dan sel Dardia Langhans, dan sel-sel limfosit. Ini gambaran mikroskopis dari pasien TBC ya. Jadi ini pembesaran kecil, jadi makanya bisa nampak luas. Jadi ini suatu granulom, ini suatu nekrosis. Kemudian di daerah sini ada epiteloid, ini juga ada epiteloid, dan ini dia multinucleated giant cell tipe Langhans. Jadi menyerupai ladam kuda. Sepatu kuda itu ya. Nah, ini pembesaran 100 sama-sama yang tadi, jadi ini nekrosis perkejuannya, ini dia pembesaran yang lebih besar lagi untuk menunjukkan giant cell tadi tipe Langhans. Jadi dia setengah lingkaran dan terletak di pinggir ya. Kemudian ada sel-sel epiteloid. Nah, ini juga sama, ini dari buku. Kalau ini dari pasien ya, memang benar pasien, dari slide. Nah, ini dari buku. Ini juga dari buku. Nah, ini dari pasien. Ini dari buku. Jadi ini sangat cantik ya granulomanya. Jadi ini satu granulom. Ini nekrosis caseosanya. Kemudian ini giant cell-nya, dan di sekitar sini dijumpai adanya epiteloid. Dikelilingi oleh sel-sel radang limfosit. Jadi nampak yang bintik-bintik hitam-hitam yang kecil-kecil ini itu adalah limfosit bulat. Nah, ini dari pasien, kebetulan juga jelas satu tuberkel, satu granuloma ini. Jadi terdiri atas nekrosis perkejuan, kemudian di sini sekitar sini ada sel-sel epiteloid, dan ini giant cell, multinucleated giant cell Langhans. Kemudian seharusnya di sini ini dijumpai adanya sel limfosit ya, tapi tidak dominan, tidak seperti dari gambaran sebelumnya. Nah, seperti ini. Ini sangat limfositnya sangat banyak. Jadi umumnya pada pasien-pasien yang sel limfositnya tidak dominan menunjukkan nekrosis yang banyak, menunjukkan pasiennya kurus ya, kemudian biasanya tampilannya kaheksia begitu, karena kurangnya daya tahan tubuh untuk mengatasi dari penyakit tersebut. Nah, ini sama ya. Jadi dikatakan pada pasien yang imunokompromis itu bisa mudah terjadi TBC ya. Nah, ini pewarnaan khusus bakteri tahan asam dari sediaan histologi, jadi dari jaringan.
Jadi ditemukan adanya granuloma, dikatakan kalau pada orang yang penekanan kekebalan daya tahan tubuhnya, tuberkulosis bisa tidak membentuk suatu respon granulomatosa, ya. Tapi ada dijumpai adanya lembaran-lembaran histosit berbusa yang penuh mikrobakteriumnya, yang dapat dibuktikan dengan pewarnaan bakteri tahan asam itu. Sampai di sini ada yang mau ditanya untuk topik TBC. Jadi untuk nggak ada pertanyaan ya, jadi saya jelaskan sedikit. Jadi untuk di Departemen PA, sering sering mendapat kiriman pasien dengan benjolan di leher ya. Untuk benjolan di leher itu bisa saja diagnosisnya TBC, kemudian radang atau reaktif hiperplasia, kemudian limfoma non-Hodgkin atau Hodgkin, dan juga metastasis karsinoma ya. Jadi belum tentu suatu benjolan itu suatu keganasan ya, Dik. Nah, jadi pasien yang datang itu dilakukan biopsi aspirasi pada benjolannya tanpa anestesi. Kalau misalnya kita anestesi, akan mempengaruhi area penglihatan kita. Nah, karena nanti akan banyak diperoleh sel-sel darah, ya. Jadi itu tidak dianestesi. Jadi kita akan lihat. Nah, kalau sitologi dia sel-sel granulomanya bisa saja terlihat, tapi untuk multinucleated giant cell-nya tidak terlihat ya, hampir tidak pernah terlihat, dan dia tidak membentuk suatu gabungan seperti di histopet ya, jadi nampak ada satu granuloma seperti itu. Tapi ini dijumpai sebaran begitu, jadi ada massa nekrosis, dia tersebar gitu, karena ini kan hapusan tersebar, kemudian dijumpai sel radang limfosit, kemudian banyak sel epiteloid begitu. Jadi kalau untuk yang reaktif hiperplasia, KGB kan memang komponen dari histologi secara normal suatu sel-sel limfosit ya, sel-sel limfoid begitu. Nah, kalau misalnya reaktif hiperplasia ya berarti dia terjadi proliferasi tanpa menunjukkan suatu morfologi sel-sel yang malignan begitu. Sedangkan kalau untuk tumor primer itu bisa saja limfoma Hodgkin, limfoma non-Hodgkin yang menunjukkan sel-sel limfoid itu menunjukkan morfologi sel-sel yang mengalami keganasan. Sementara kalau misalnya untuk metastasis, kita ketahui bahwa kan tadi normalnya KGB itu merupakan sel-sel limfoid ya, dengan berbagai sel ya, berbagai maturasi begitu. Nah, kalau misalnya kita jumpai, kalau misalnya di leher itu kemungkinan metastasis bisa dari paru, bisa dari esofaring, bisa dari payudara gitu ya, daerah yang terdekat. Nah, jadi pada sediaan mikroskopisnya kita jumpai sel-sel di luar dari sel yang normal begitu. Jadi umpama misalnya rumah itu dihuni oleh yang A gitu. Nah, yang masuk itu tidak yang tipe yang keluarga dari yang A gitu, tapi yang masuknya dari tipe yang keluarga yang lain dari B, C, D itu. Nah, itulah yang mencontohkan suatu metastasis begitu. Jadi kita harus mengetahui morfologi normal dari lokasi benjolan gitu. Jadi biar tahu ini suatu primer atau suatu metastasis. Kalau misalnya gambaran mikroskopisnya dari benjolan itu kita jumpai adanya kelenjar gitu, ya berarti kan itu bukan histologi normalnya dari jaringan benjolan KGB begitu. Atau kita jumpai sel-sel epitel dengan NC ratio yang meningkat, dugaan suatu SCC, metastasis dari squamous cell carcinoma begitu. Bisa dipahami ya, Dik? Ya, saya harap bisa dipahami karena saya rasa saya menjelaskan sudah maksimal. Ya, Dok. Kemudian, jadi jangan bingung lagi antara tumor primer, keganasan primer, ataupun yang sudah metastasis.
Nah, ini kemudian pneumonia ya. Ini juga sering dijumpai, jadi merupakan suatu peradangan dari jaringan parenkim paru yang bersifat akut. Nah, kalau akut berarti nanti akan dijumpai sel-sel yang akut, yaitu neutrofil begitu. Nah, ini secara klinis. Nah, ada pembagian anatomi, ada lobaris, ada segmental, dan ada lobularis. Nah, berdasarkan penyebabnya bisa infeksi bakteri, bisa virus, dan jamur. Ataupun alergi, misalnya pulmonary eosinophil, rheumatic fever, rheumatoid disease, disseminated lupus erythematosus, bisa juga oleh inhalasi zat beracun dan aspirasi cairan. Misalnya aspirasi cairan lambung, inhalasi zat atau gas klorida. Nah, secara klinis ada pneumonia, community acquired pneumonia, di mana ini didapat dari masyarakat. Umumnya penyebabnya itu bakteri gram positif, itu Streptococcus, Mycoplasma, Haemophilus influenza, ini sering ya, dan virus. Kemudian pneumonia nosokomial oleh karena rawat inap yang lama di rumah sakit. Jadi didapat oleh karena rawat inap di rumah sakit. Dikatakan kalau lebih dari 72 jam beresiko untuk menjadi nosokomial pneumonia. Dan ini penyebabnya bakteri gram negatif. Kemudian ada aspirasi pneumonia, seperti tadi disebutkan sebelumnya, di mana pneumonia ini akibat aspirasi bahan kimia atau asam lambung akibat reflux esofagus yang kurang baik. Kemudian pneumonia oleh karena penurunan daya tahan tubuh, immunocompromised pneumonia, sering dihubungkan dengan pasien-pasien AIDS. Ini patogenesisnya melibatkan beberapa faktor, ada host, ada environment, dan ada agentnya. Jadi sebenarnya tubuh itu memiliki mekanisme pertahanan tubuh, mulai dari ada pertahanan lapis pertama, mulai dari rongga hidung ya dengan ada bulu-bulu hidung, kemudian ada epitel, kemudian kita ada refleks batuk untuk mengeluarkannya, dan ada sel sekretori. Dan ada juga pertahanan yang lebih spesifik, yang merupakan pertahanan lapis kedua, di mana adanya sel-sel fagosit, kemudian adanya sel limfosit, apakah T dan B, dan ada sel komplement. Nah, ini tadi klasifikasi anatomi dan etiologi pneumonia itu ya, ini ya bisa dibaca ya. Nah, untuk secara patologi, proses radang itu untuk terjadi pneumonia dimulai dari hilus paru, kemudian dia menjalar secara progresif ke perifer sampai seluruh lobus terkena. Dan ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama itu tingkat kongesti, di mana lobus paru yang meradang tampak berwarna kemerah-merahan, bengkak, dan pada perabaan mengandung banyak cairan, dan pada irisan keluar cairan kemerah-merahan. Pada tingkat ini kapiler melebar dan kongesti, alveoli terisi oleh sel-sel neutrofil dan makrofag. Ya. Kemudian pada tingkat hepatisasi merah, di mana jumlah neutrofilnya bertambah, tampak pula sel-sel darah merah dalam alveoli, kemudian eksudat berubah menjadi fibrin, dan pada pemeriksaan makroskopis, paru-paru tampak lebih padat sehingga menyerupai hati. Selanjutnya tingkat hepatisasi kelabu, di sini perabaan paru masih tetap kenyal seperti hati, tapi warna kemerah-merahan sudah berubah menjadi kelabu. Eksudat masih tetap terlihat, bahkan dapat berubah menjadi nanah dan masuk ke pleura. Pada mikroskopis tampak sel-sel yang amorf. Saat ini, pada tahap hepatisasi kelabu ini, kuman sudah tidak dapat terdeteksi lagi, dan makrofag lebih berperan dalam proses penyembuhan. Kemudian terakhir, tingkat resolusi atau penyembuhan total. Di sini paru-paru menjadi lunak, di mana eksudat yang melunak sebagian dibatukan keluar dan sebagian lagi mengalami resorpsi. Pada saat ini seluruh bagian paru kembali kepada keadaan normal. Nah, ini skematik ya. Jadi kalau ini paru, ini yang mengalami lobar pneumonia. Jadi kalau kita ambil bagian yang normalnya, diambil sedikit, ini merupakan suatu normal
jaringan paru. Ini nampak normal alveoli ya, jadi ini alveoli, kemudian ini bronchiole, jadi dia tipis ya. Sementara kalau diambil pada bagian yang pneumonia, jadi ini dijumpai alveoli pada yang pneumonia, dijumpai adanya inflamasi pada dinding-dinding alveolarnya. Dan disebutkan ini juga menebal dindingnya. Dan berisi, alveolinya ini berisi cairan dan pus yang mengandung bakteri dan sel-sel eritrosit. Nah, ini juga skematik, jadi ini perbandingkan dari ini yang normal dan ini yang mengalami pneumonia. Jadi ini dia dinding alveolarnya menebal ya oleh karena udem, dan di rongga-rongganya ini berisi cairan dan sel dan berisi sel-sel eritrosit. Nah, tadi disebutkan bahwa infeksi itu bisa juga, infeksi pada paru itu bisa juga disebabkan oleh jamur ya. Jadi ini menunjukkan suatu infeksi oleh kandidiasis pada pasien dengan daya tahan tubuh yang jelek ya. Jadi nampak infeksi organisme jamurnya. Kemudian ini didiagnosis oleh karena adanya pseudohipa abadingis ya. Ini ya. Kemudian ini makroskopisnya, dan ini sama ya pseudohipanya, tapi dengan pewarnaan khusus gitu. Jadi kalau pemeriksaan histopatologi itu pewarnaan rutin itu kan dengan hematoksilin iosin. Ada kalanya untuk pseudohip itu tidak terlihat, jadi diperlukan pewarnaan histokimia, pewarnaan lanjutan. Nah, itulah biasanya dipakai pewarnaan periode acid Schiff dan DMS ini, gomori metalamin silver ya. Maaf, sorry ya. Nah, ini juga ini Cryptococcosis pada paru pada pasien AIDS. Ini gambarannya ya. Jadi kemudian sedikit saya tambahkan bahwa untuk pneumonia disebabkan oleh bakteri, jadi adanya eksudat ya, di mana alveoli itu terisi oleh adanya eksudat dan adanya sel-sel neutrofil ya. Kemudian di daerah dinding alveolinya itu, di sekitar dinding alveoli itu dijumpai kapiler-kapiler yang mengalami kongesti, dilatasi dan terisi oleh sel-sel eritrosit. Jadi semakin banyak organisme bakteri itu, atau semakin berat reaksi radangnya oleh karena pneumonia itu, jadi bisa menyebabkan terjadinya destruksi dari jaringan paru dan perdarahan ya. Pada yang itu tadi pada bakteri. Nah, kalau pada viral pneumonia, karakteristiknya itu adanya infiltrasi dari sel-sel limfosit ya. Kemudian kalau pada yang bakteri itu sering pasiennya batuk ya, produktif oleh karena eksudat. Sementara kalau pada yang virus, pada viral pneumonia itu tidak dijumpai eksudat ya pada alveolarnya. Jadi makanya tipe yang ini pasiennya tidak batuk produktif ya. Kemudian penyebabnya bisa disebabkan oleh influenza virus tipe A, tipe B, kemudian parainfluenza virus, adenovirus,
respiratory syncytial virus gitu ya. Dan biasanya sering mengenai anak-anak. Dan pada respiratory syncytial virus itu bisa dijumpai juga adanya giant cell, tapi bukan yang Langhans. Jadi dia giant cell-nya, inti selnya tersebar ya, menyebar. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Dok. Ya. Tadi untuk yang di bagian TB, dia kan ada granuloma caseosa yang ujungnya nanti bakal jadi fibrosis. Nah, untuk yang kasus pneumonia, apakah lokasi predileksinya pada akhirnya bisa terbentuk fibrosis juga, Dok? Kalau dia tidak tertangani dan berlanjut ya bisa. Tadi seperti tadi kan disebutkan bisa destruksi jaringan parunya, bisa rusak ya. Baik, Dok. Berarti jika tidak tertangani dengan baik, Dok. Namun kalau yang TB tadi, meskipun setelah sembuh dia pasti terbentuk fibrosis, Dok? Atau? Iya, penyembuhannya fibrosis. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Jadi tadi ada temannya di kelas A yang bertanya, bagaimana membedakan TB yang miliar dengan yang sekunder gitu. Nah, untuk secara secara mikroskopis saya belum membaca untuk itu. Jadi hanya disebutkan bahwa untuk diagnosis positif TB itu dijumpai adanya reaksi granuloma itu dengan giant cell yang tipe Langhans. Jadi kalau misalnya banyak dijumpai suatu granuloma atau tuberkel ya kemungkinan ya miliar ya. Tapi sementara kalaupun misalnya patologi itu tidak pernah menerima jaringan besar begitu. Jadi kan hanya dilakukan biopsi saja. Ya. Jadi mungkin untuk miliar dan sekundernya itu secara klinis ya mulai anamnesis gitu dan pemeriksaan yang lain gitu. Radiologi begitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tadi. Pertanyaannya baik sekali karena memang saya belum ada pengalaman untuk mikroskopis yang sekunder dan miliar. Tapi selama ini yang dibaca ya seperti itu saja. Ada lagi yang mau ditanya? Semoga adik-adik mengerti ya, karena yang tadi saya jelaskan untuk karena yang saya jelaskan tadi untuk benjolan di leher ya, KGB itu banyak yang tidak paham begitu ya, walaupun sudah spesialis begitu. Jadi biar adik-adik tahu bagaimana itu yang primer dan metastasis, itu tadi yang saya sebutkan prinsipnya. Jadi harus tahu histologi normal dari jaringan itu. Jadi kalau misalnya pasiennya punya CA di mana ya misalnya? Misalnya pasiennya CA-nya CA payudara misalnya, CA payudara yang invasif ductal karsinoma, kemudian meta ke tulang ya, jadi dia mengalami fraktur patologis. Nah, kita jumpailah sel-sel yang ganas payudara itu di tulang. Jadi
harus tahu histologi tulang gitu. Kan nggak ada gambaran histologi payudara di tulang itu. Kemudian misalnya meta ke hepar gitu. Nah, di hepar itu kan histologinya ya ada sel-sel hepatosit ya. Jadi tidak ada misalnya meta dari payudara, ada kelenjar begitu. Nah, ini di situ dijumpai. Jadi, walaupun misalnya primernya kita tidak tahu, tapi itu bisa dicari di mana yang daerah terdekatnya. Apakah dia meta dari ovarium, dari endometriumnya, begitu dari reproduksi ya, ataukah dari payudara, seperti itu. Ya, tidak ada pertanyaan ya. Jadi saya semoga yang saya terangkan bisa dimengerti, dipahami dengan jelas, dan adik-adik dan bermanfaat untuk adik-adik semua yang saya jelaskan, membantu untuk memudahkan memudahkan membaca literatur. Jadi terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga kita semua sehat-sehat semua, tetap jaga protokol kesehatan. Sukses untuk adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih. Sama-sama.